Ya, masing-masing tempat datang itu namanya berzikir dengan biasa. Tapi yang jarang berzikir dengan hati. Nah, ingatnya hati, ya sadarnya hati yang membawa kita ke tempat berzikir atau memudahkan lisan kita untuk berzikir adalah Allah, itu yang jarang. Padahal itu inti daftar nama di akhirat. Ya, dan tidaklah berkumpul satu mereka mengingat Allah SWT yang niatnya hanya mengharap ridha Allah. Mengharap ridha Allah berat alih urusan oleh orang yang sudah terlatih, ya tahunan bahkan puluhan tahunan mereka mengelola hati mereka, sembahyang, puasa, haji, zakat itu untuk ikhlas karena Allah itu berat. Makanya dan ibadah puasa itu ada namanya fadail, keutamaan. Sholat ada juga fadail, keutamaan ada juga keutamaan haji, keutamaan menuntut ilmu, keutamaan sedekah, banyak keutamaan fadilah amal. Untuk apa? Untuk menarik hamba ini agar gemar beramal kebaikan. Cuma bukan fadail tujuan kita. Tujuan kita adalah yang memberikan fadail. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu rahasianya. Nah, itu. Makanya di pesantren biasanya itu ya ada ya, ujian, kemudian yang berengkeng maka akan dapat hadiah piala, penghargaan. Padahal itu sudah menentukan ini jadi orang yang baik di sisi Allah Ta'ala, jadi ulama billah, ulama binas, artinya dikenal manusia ya. Musyana tu ranking 1 dapat piala, ya mungkin. Tapi untuk menentukan inya itu di sisi Allah ada peringkat, tergantung hatinya. Kalau hatinya sombong, berserah, taranya bangkuna, gugur, jatuh langsung. Ada artinya di sisi Allah. Ini rahasianya yang perlu kita perhati. Seluruh amal ibadah aja mengatakan Allah hanya sebatas dikenal di dunia, hanya sebatas menikmati dunia. Di akhirat orang itu disariki Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang paham ya makanya akan senantiasa mengoreksi dirinya, muhasabah dirinya. Allah amal tadi di akhirat ampuni ya Allah. Nah, itu kuncinya. Nah, itu kuncinya tuh yang diterima. Tapi yang ada sadar, bangga dengan dirinya, lupa dengan kekurangan dirinya, wasnya kau ibadah dengan anugerah pertolongan Allah, maka khawatir ini hanya dapat daftar santri, daftar hadir majelis ilmu, daftar hadir artinya kebaikan di sisi Allah. Tidak ada catatannya. Mungkin bisa sampai tembus di catatan malaikat. Musyanu, laporan malaikat sekolah bin pulang hadir majelis ilmu, hadir membaca maulid, tapi di sisi Allah belum tentunya terdaftar. Tergantung kehadiran hatinya. Nah, itu penting. Makanya Rasulullah SAW menarik kita biar ada rohaniyah, kesadaran hati. Apa? Ketika kita berkumpul, illa hafathumul malaikah, kesadaran diri kita satu. Pertama, malaikat menyelimuti kita. Hafat itu meliputi, berkumpul bersama orang yang berzikir. Ini harus ada di hati kita, jangan kosong. Di mana aja kita berada, majelis yang halus, majelis yang besar, itu sebenarnya bukan tergantung gurunya. Siapa yang hadir itulah yang dipandang Allah. Tapi hebatnya berjamaah itu ada yang hadir satu, semuanya kabul, diterima. Nah, terkadang bukan karena gurunya, ada orang yang di ujung santai, ya Allah, alhamdulillah Allah yang paling bungol sini, orang baca Quran pada bisa aja ya. Anak kamu kasupan ulun. Yang kadang orang mungkin apa bacaan kada baik lagi, pipian masih menggiring ulun hadir kebaikan, ampun ya Allah, bimbing ulun ya Allah. Nangisnya gurunya kada ada hati kayak itu, yang lain kada ada. Maka dengan hati yang bersih dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya merahmati, mengampuni orang yang hadir itu. Itu rahasia Allah kada tahu kita. Jadi kehadiran malaikat itu harus ada. Apalagi di bulan Ramadan ini Rasulullah SAW itu yudarris ma'an nabi ma'an malaikat Jibril, bertadarus belajar Quran dengan
malaikat Jibril alaihissalam. Apakah malaikat Jibril setelah Rasulullah SAW turun? Iya turun. Tapi khusus juga kenapa? Karena ada malam ya yang malaikat Jibril tetap hadir dalam hadis itu diriwayatkan Mu'tara soal iman yang halal. Siapa yang membukakan berbuka puasa, maksud membuka ruangan berpuasa ini ada waktunya. Lain buka batal puasa orang. Ya, begitu. Tafsirannya maksudnya orang ini puasa pas waktunya harus buka maghrib, ini menyediakan bukaan. Pas aja di maghrib, orang itu makan bukaan orang tadi. Tapi ingin halal nih dari harta yang haram. Nah, itu sholat dari malaikat. Seluruh malaikat memintakan ampun menjadi orang. Masya Allah. Dan orang ini akan disalami oleh malaikat Jibril pada malam dari Rasulullah. Itu turun dari malaikat Jibril. Ada yang tandanya orang itu disalami oleh malaikat Jibril itu adalah pertama ya, protokol dulu, artinya lemah lembut. Lembut ini maksudnya bukan lembut. Hati ini mudah diajak untuk kebaikan. Itu lembut hatinya, mudah untuk menerima nasihat, mudah tergugah hatinya ini. Ya, kalau diajak orang kebaikan, itu hatinya lembut. Dan juga mudah air matanya mengalirkan. Air matanya mudah mengalir ke air mata. Melihat kekawan seorang mungkin belum bisa nangisnya orang ini lihat orang yang dalam ibadah masih baca Quran, padahal semua bisa baca Quran, semua boleh baca Quran ini sibuk main HP, sibuk berkawan, nah itu kesadaran timbulnya kesadaran mata kesadaran, itu ya itu di antara tanda orang tadi malam mereka terkadang disalam dengan sadar atau tidak sadar, harus menggunakan tandanya juga hatinya lembut, ya, dan mudah mengalirkan air mata. Kalau sekarang Ramadan anehnya, nah kita di Banjar di Moga, kalau sini paling banyak kita mulai ke Kandar ya dari kita, karena mulai ke Kandar ya. Mau di daerah lain di Mekah banyak wali, di Madinah banyak wali, di rumah nantinya apakah wali sini tidak dapat air Kandar? Nah itu kan kita semua kita mudah di wali, ya ada. Nah tentunya itu setiap hamba Allah itu wali Allah Subhanahu Wa Taala. Orang gila wali juga, kekanakan wali juga, cuma kekanakan atau orang gila itu namanya sepuluh wali, bukan wali Allah. Nah, ala inna awliya Allah khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Nah, kekanakan yang termasuk itu. Orang gila atau bahasa halusnya menjadi, nah diangkat akalnya. Nah, itu nisfu wali, separuh kewalian maksudnya dari sisi ini ada berdosa, ada mukallaf sih, ada dituntut untuk sembahyang, ada dituntut untuk puasa. Itu maksudnya nisfu wali. Ini yang pada hafal wali Allah. Nah ini yang termasuk Al-Quran tadi ya. Kalau yang wali Allah itu alladzina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Berarti apa? Beribadah. Dari awal disebut jam. Nah, jadi dia diisinya kelebihan. Kalau yang wali, artinya separuh wali. Memang banyak kita harus bisa membedakan. Yang kedua, manazarat alaihi sakinah. Nah, akan Allah turunkan dalam hati itu ketenangan jiwa. Ini tenang, damai. Dua, kita ada galau permasalahan, hampir mengambil semua. Tenang kita. Tapi tidak keluar timbul galau. Ada putus cinta. Bisa tenang, keburi. Tapi yang keseluruhan sedih orang dia pacar aku dia kalau yang muda loh makanya jangan orang yang di jana apa tahu tidak kalian mereka akan masuk surga untuk hampir besar ya
Lalu sahabat Umar ya Ridwan ya Rasulullah itu masuk surga. Tidak berzikir, diriwayatkan menjadi subhanallah wa haram. Apa itu tempat perkumpulan masih zikir atau zikir taman-taman surga, yaitu kumpulan orang yang berzikir. Itu majelis ilmu membahas halal dan haram agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelumnya sekedar kita hadir di majelis ilmu atau majelis zikir di dunia ini, sekedar itu juga hati kita akan tenang. Kenapa? Karena itulah taman surga. Ada dunia ini tempat segala musibah, pusing, stres, dunia yang aneh. Kalau ada umat ada masalah orang ini, orang dunia, ada yang bermasalah, tenang, damai, udah tenang, ada aja masalah di mana-mana dunia. Tapi untuk menenangkan itu hadir nih. Nah, baik majelis yang banyak maupun sedikit, majelis itu berdua belajar dari majelis. Kadang orang sedikit itu lebih mudah kita memahami daripada majelis yang jutaan. Ya, itu malah kita bertakun. Ya ada, contoh mau dicari lagi. Tapi mau kita ada banyak, mudah kita bertakun. Tuh, set kadang-kadang ini, memang kita banyak orang turun dan bertakun. Ya ada, waktunya ada waktunya. Sedikit. Mau gunakan kalau di pesantren itu, ya banyak yang bertanya. Banyak yang bertanya. Karena dengan bertanya ilmu akan keluar. Yang guru tadi tertahan ilmunya, karena kalau belajar itu kadang fokus pembahasan di kita. Adapun penjabaran itu terkadang dari pertanyaan dan pembahasan masalah yang tidak didapat di kitab. Kemudian rohani yang ketiga, Wabarakatuh rahmat Allah diikuti yang hadir tadi dengan rahmatnya. Maksud rahmatnya apa? Allah akan bimbing, petunjuk, rahmat Allah, kemudahan rezeki, rahmat, ya, diberikan paham dan ilmu itu rahmat, dibersihkan hati kita itu rahmat, yang punya dosa itu bagian daripada rahmat Allah. Pokoknya kemudahan, kesehatan, panjang umur dan ibadah itu rahmat, cintanya orang kepada kita itu rahmat. Allah rahmat itu. Makanya segala kebaikan baik di dunia, di kubur sampai akhirat. Kesimpulannya, pada kesempatan ini segala kebaikan dunia dan akhirat itu artinya rahmat kepada Allah. Yang keempat, wa dzakarahumullah fi indah. Allah banggakan, Allah sebutkan, Allah masyhurkan orang yang hadir dari semuanya nama-namanya kepada orang yang paling mulia di sisi. Apa itu? Malaikat Allah. Jarang ya yang mana bangga hatinya di hati masakannya ujar Rasulullah. Mungkin Rasulullah berusaha. Ya ada rasa yang di majelis ilmu sedikit namanya diumumkan, dibanggakan kepada seluruh malaikat Allah. Setiap bulan di muka bumi ini ada malaikatnya. Berapa bulan? Jangan jadi orang sedunia ini sampai langit itu. Artinya maksudnya di Quran itu wala ya'lamu bi illahu. Tidak ada yang mengetahui tentang Allah Taala malaikat hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini syukur merasa ini harus ada. Aku yang banyak dosa, banyak maksiat, ya banyak kesalahan, banyak lupa. Masya Allah. Ini bukan dia bangga akan kepada seluruh malaikat. Ada pantas yang sebenarnya pantas. Lainnya ya Allah, yang punya tolak daripada anugerah dia, rahmat dia, keampunan dia, yang jauhkan daripada kekasih Nabi dia Nabi Muhammad. Sebenarnya banyak masih ada pantas sebenarnya dihadirkan di tempat yang mulia, di tempat baca maulid, di tempat zikir, di tempat belajar. Rohani itu harus ada, harus memiliki itu. Rasa itu jarang orang uji, jarang. Atau guru-guru jarang. Orang yang khusus yang ada bimbingan dari gurunya akan ada rasa itu. Tapi tanpa bimbingan daripada guru, malah menghadirkan rasa itu. Ingat itulah itu harus
Kalau dia kita memudahkan, simpan di hati Allah dalam menyatakan rohani. Setiap hadir di mana dia berjamaah, berjalan, ingat itu langsung tersudut di majelis, mantap hadir. Allah memberikan ketenangan dan aku diberikan kepada seluruh kami semua dibanggakan Allah, disebutkan, diingatkan ya kepada seluruh malaikat. Ini adalah Allah, ampuni Allah yang bisa jadi hamba yang baik. Harus ada pahanya. Mau kita belajar hadisnya, lancar, tidak memang merasakan hadis tadi masukkan dalam hati kita, itu yang sangat penting. Karena kita jadi bangga hati, ya, orang orang baik seringnya ada baik, biasanya berarti di dunia ini bangga, nanti di akhirat kita dikenal. Sahabat itu ada nama, para sahabat ada yang masyhur, ada yang masyhur. Jadi jauh habis hadis kami masyhur juga kami masyhur. Banyak orang yang terkenal berkat orang yang masyhur kita sempurna ya. Jadi masyhur kenapa? Karena berkat doa guru senang mulia, berkat doa hutan sidi, berkat doa ini sidi, terutama doa pada Tuhan sidi. Yang mau rasakan dan beda-beda. Biasanya guru pada di belakangnya istilahnya memberkati beliau. Dengan beliau terkenal, maka yang nyamani bukan guru sebenarnya. Sidin menyamani hutan dan guru sidin. Jutaan yang hadir haul itu rekannya masuk ke hutan guru sidin. Akhirnya guru yang Muhammad untungnya sidin. Jadi lebih untung adalah yang mengajari dan yang mendoakan sidin. Kita yang hadir juga dapat rahmat. Bukan hanya yang hadir, kalau hadir hatinya juga akan di sana akan ada ujur sama dengan yang hadir. Karena yang khawatirnya ulama kami hadir gaib, kami gaib hadir. Terlalu banyak orang yang hadir jasadnya, tapi ternyata hatinya tidak di sana. Johirnya hadir, hakikatnya ini tidak di sana. Kalau mendengar perkataan Habib Umar, misalnya mendengar sering Habib Umar waktu ini di YouTube di sini, terlalu banyak orang yang di dalam musafa ini jasadnya hadir, cuma hatinya tidak di dalam musafa. Tapi ada juga yang ada di dalam musafa ini menyimak. Intinya orang hadir, cuma menyimak aja. Nah, yang jasadnya di sana ada hadir itu sebenarnya di luar. Yang jauh jasadnya, tapi hatinya hadir. Sebenarnya di sana. Cuma pandangan manusia kan, jasadnya hadir, pandangan manusia. Karena di sisi Allah, di sisi Nabi kita Muhammad SAW, para awal soleh tidak demikian. Kami gaib hadir, banyak orang yang tidak hadir gaib, maka orang itu hadir. Ada orang yang hadir ya dalam kebaikan, tapi dia tidak mendapatkan kebaikan. Berapa orang yang tidak hadir dalam kebaikan, cuma dia dapat kebaikan. Nah, demikian kemaksiatan itu juga. Orang itu sudah hadir di Amerika Serikat, maksiat. Ya, mabuk-mabukan, misalkan acara, jadi jombetan, ya, kelak malam. Satu orang tadi nonton, jadi ini sudah di sana, jasadnya ada di sana, karena ingin menonton sama dosa sama dengan hati ya. Ini, nah itu perhatian bagi kita yang kalau ada diri gue nonton aja, gue nonton, ya mau nonton ada hati ya, ada kan? Cinta orang yang nonton ceramah sesuatu para audiensal yang berarti ingin memainkan foto, ingin melihat foto gambar wali, video kebaikan, berarti ada hatinya, ada hatinya, gerakan hatinya, nah gerakan pelan hati untuk kebaikan. Kalau punya ada hadir di tempat sana, kan, akhirnya pada beramal ini dapat pahala orang yang besar.
Itu jadi tergantung kita ini kenapa yang kita tahu. Jadi sembarang kita setel pada baik langsung suka. So itu setan pasti nggoy. Setan pasti ada di sana itu. Jadi ya, nah ada sadar lagi puasa, batal pahalanya. Kami soin baisalahu jazaillah atas banyak orang berpuasa mendapat pahalanya. Ada di masjid lagi jadi nonton di masjid karena ada dosanya itu orang di masjid baca Quran berzikir nonton itu dia mungkin di dunianya ya salat itu. Nah, ya. Ini di masjid itu setan itu bisa di situ di masjid juga. Bukannya di tempat rumah aja di masjid pun bisa tergoda. Yang kada tergoda adalah yang berpikir ingat kepada Allah, kenal kepada Allah. Yang terlalu dikenal oleh setan biasanya adalah sembahyang. Ya, itu mengguri. Tapi yang bikin setan anak yang sembahyang mengguri. Karena setan ini maksudnya apa? Jadi setan ini ya. Lalu setan tadi keluar. Ada orang mengatakan, orang dari luar, nah bukan setan jadi keluar. Boleh tadi yang di dalam itu mengganggu orang sembahyang. Makanya sembahyang apa bikin kau mengganggu? Mengguri, ada yang mengganggu, berarti kenapa? Ya setan yang sembahyang hatinya menghayal apa? Yang mana ya? Sentel cuy, Yesusan. Ini hafal Quran, ini yang mana ya? Mengganggunya hati pada hadir, tapi ini mengaruh dengan zikir Allah. Nah, kenapa orang mengaruh dengan zikir Allah? Karena orang tadi zahirnya buri, sikapnya dapat pahala sisi Allah. Ya, sebelum buri baca doa yang surah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Sempurna Allah ingat ya Allah buri menjajarkan Allah biar Allah ibadah. Jadi zahirnya buri hakikatnya ibadah. Itu ibadah orang yang zikir itu yang walaupun zahirnya ada baca Quran, ya ada sembahyang, ada sembahyang. Ya, ini gurih cuma dengan minyak. Nah, biar kuat ibadah ini, biar orang tambah rajin beribadah apa dari yang istirahat dulu. Nah, wudunya otomatis wudunya pada dengan wudu. Orang yang ingat ya, kita masuk sedikit, ya ada 15-20 menit, kita masuk terjemahan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah berfirman yang tafsirnya wallahu alam bimuradih. Nah, jadi kalau ada Al-Quran, kalau Allah Ta'ala ini wal asri akhir ayat yang artinya Allah Ta'ala bisa lebih murah. Ada habis itu juga. Jangan kalau ingat, mana ada yang guru-guru jannah itu kebanyakan ada kalau khutbah itu kayak itu membawa sesemon Allah Ta'ala jawab. Lalu itu memang ada jadinya. Waktu kita tergolong dalam hadis menafsir Al-Quran biraih kalau dia terbawa maka ada minumnya. Siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan otaknya, ya, belum tahu fasilitas menafsir Al-Quran itu belum banyak lagi. Karena banyak harus menggunakan ilmu yang menguasai kita harus menafsirkan Al-Quran sendiri. Mengkada ya empat tafsir dari ya marah Nabi, tafsir Ibnu Abbas. Nah itu harus itu mengambil tafsirnya. Kita belum bisa mentafsir mengkada bahaya, harus usul fikih, usul hadis, ya, harus fikih, usul fikih, tajwidnya, nahwu, syaratnya, balaghahnya, mantiknya, harus menguasai semua itu. Ada kita zaman ini yang menguasai urus kumpul, itu ada. Jadi makanya ada tafsir biar lebih aman kita. Kayak kita nih, pengumuman pemerintahan. Sebenarnya Aceh ada 4 pemerintahan Indonesia Aceh kita. Karena anak di Sikawan ke kelas di pesantren
itu mendapatkan dan guru membaca komplain, ya komplain sedikitnya Tuhan Aceh itu pikirnya kuat ya, maaf ya, orang yang disuruh melihat di Banda Aceh itu kalau disumpah oleh pemerintah Indonesia, kami tidak setuju, kami menggenapkan karena bulan dari melihat kami 30 hari di Aceh. Bukan itu, jadi sudah akan ketika jadi pribadi ini di Aceh dapat orang Indonesia, tapi kita pegang kepada ada pegangan juga kita, pegangan guru sombong antara guru sombong ketika guru Seman Mulia datang kepada guru Seman Jale, karena guru Seman Jale ini ahli falak se-Indonesia nomor 2. Betul, nomor 2 ini harus Indonesia yang sekampung Indonesia ahli falak. Nah itu datang guru Seman Mulia, guru Seman Jale bila kita puasa atau hari raya, nah kita angkat pemerintahan, ya itu juga ya, guru Seman Jale guru Jale bila kita puasa atau hari raya, padahal hari falak nih, ya ada jadi guru tetap juga sedang menghargai guru Seman. Nah menggunakan untuk pemerintahan aku memperhatikan aja. Nah ini ahli falak aja kalau bisa pintar tunggu dulu, nah mau pakai iya dulu hasil kita permintaan aja, kalau salah orang tanggung jawab, cuma kita menurut agama kita Islam hitungan hijriah itu yang paling sedikit 29, lain pemerintahan menganjurkan 28, isuknya puasa pada bulan kita, karena kadang hitungan hijriah itu 28. Karena ulama itu ketika ada hitungan 29, kalau pemerintahan menyuruhkan puasa, alasannya ini, padahal jelas dah. Yang pada lihat bulan, ya sempurnakan 30 hari. Ulama ini alasan ini untuk persatuan ini. Ikuti ya kita. Ya, karena puasa tadi, bulan tadi habisnya pas sudah 29 Sya'ban. Jadi aman ya, tidak apa. Nah, ini berkumpul. Pemerintah, kalau pemerintah salah, itu adalah kita. Nah, jadi jangan berkembang lagi kalau bilang puasa di hari raya. Jawabannya itu ungkap pemerintahan kita. Selama pemerintahan kita orang muslim itu ya. Bilang, mungkin puasa. Udah, karena antara di luar ini takut. Bilang, raya kita wajib. Mudah-mudahan terus. Bila ada pemerintahan puasa, raya, udah waktu itu harus kita kemana kita. Nah, makanya ya yang kita Tazkirunas karena Habib Ahmad bin Hasan Al-Qas ini murid daripada ulama sedunia itu Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Jadi sedih itu mendapat ya Syekh Ahmad Zaini Dahlan kalau kita ngomong masalah ru'yahnya awal Ramadan atau akhir Ramadan atau satu Syawal. Jadi kita perlu berarti untuk memikirkan ini urusan kita di sini, ini urusan pemerintahan. Apa kita mencerahkan? Ada juga pemerintahan uangnya banyak. Apa itu bisa pintar di sini? Serahkan aja pemerintahan. Kalau mereka bujur dalam fatwa mereka untung. Banyak orang bujur juga menjauhi. Kalau mereka salah, untung juga sama aja kita lebih pemerintahan. Jadi harus kita ada dibuatkan di sini serahkan pemerintahan serahkan. Dan kita jelas sih di Quran bahwa Allah wa ati amri, ati Allah wa Rasul, ati Allah wa Rasul wa ulil amri. Ini itu guru sempol. Mau guru versi guru sempol ada ulama. Tapi ulama lain ada pemerintahan yang ada mengingkung di negeri kaya. Jadi kita gabung dengan sebutin ini ilmu, sebutin ini ilmu itu kelahian. Ya, aku guru sempol harus ulama nih kalau amri info. Artinya guru dia sipong, asuk dengan guru berbeda. Ya, kita asuk dengan guru berbeda. Dapat guru kita pegang.
Semua pendapat orang lain ada, kita hargai juga. Ya ada, cuma untuk memegang masing-masing itu, untuk kita ikuti itu masing-masing aja. Tapi ketika ada yang beda pendapat, saling hargai. Nah, itu kadang ada sebagai murid-murid yang ada yang salah pendapat murid yang sesat, ya sesat. Ini itu mas, itu kalau sebutin kita punya ratusan, ya yang kita pelajari. Ini orang itu sedikit, orang lain pelajari ada istilah pertanyaan orang guru ya. Ada orang sembahyang, bergerak ini. Ada sih, oke, pulang besar. Masa bergerak? Karena 3 kali berturut-turut baca. Gurunya apa? Gerak itu ada 2. Pertama, gerak yang tidak disengaja. Kedua, gerak yang disengaja. Halus. Gerak yang disengaja, nyata hebat. Contoh gerakan yang tidak disengaja secara zahir. Orang mandi. Mas mandi. Itu sengaja kan ada. Pernah menggigil lah. Hah? Itu bergerak seorang kak. Kalau kita kan bergerak. Hah? Itu gerakan tidak disengaja. Bayang ini batal. Batal. Atau dia salah ini. Kenapa bergetar? Mereka getaran hati mereka yang membuat jasad mereka bergetar. Takut kepada Allah. Maliki yaumiddin. Jadi teman-teman maju di hari banyak maksiat yang banyak. Hati mereka itu takut kepada Allah. Padahal mereka ini ilmu sempurna, ibadah sempurna, ma'rifat sempurna, kada maksiat. Tapi hati mereka paling takut kepada Allah. Ya terbawa jasad ini bergerak. Itu di sini Islam yang kitab itu hanya satu mu'min saja, mu'min labib, mu'min mutazil, jangan meretik ulama bergerak. Mereka ratusan kitabnya. Nah, dan ini terjadi waktu kita di pesantren. Nah, jadi jangan hati-hati. Terus. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang mana pada bulan tersebut telah diturunkan kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia serta sebagai keterangan bagi petunjuk tersebut, juga sebagai pemisah antara yang benar dan kebatilan. Dan aku bersaksi bahwa tiada ada Tuhan yang berhak disembah dalam kewujudan ini kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang esa, serta tidak ada sekutu di sampingnya, dan aku bersaksi bahwa junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusannya yang telah bersabda yang maknanya wallahu alam bissawab, yang diharamkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang tidak memperoleh pahala pada bulan suci Ramadan. Semoga salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sejumlah bilangan yang Allah Subhanahu wa taala ketahui. Kemudian daripada itu, inilah sekumpulan hukum-hukum bagi orang yang berpuasa yang saya tukil ambil dari sebagian sumber terpercaya serta disusun dengan bahasa yang sangat sederhana agar dapat dipahami oleh segenap lapisan masyarakat, dengan disertai permohonan dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat bermanfaat bagi sekalian kaum muslimin baik di dunia maupun kelak di dalam baka. Juga disertai permohonan dari sekalian pembaca yang bijaksana untuk memperbaiki susunan bahasa Indonesianya agar supaya kumpulan ini dapat lebih dipahami dan dimengerti serta diamalkan. Dan pada akhirnya, jika Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima amal ini, maka saya hadiahkan pahalanya kepada junjungan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Juga saya haturkan kepada para ulama, khususnya yang telah membimbing saya dalam menimba ilmu agama, yaitu Al-Alim, Al-Alama, Al-Faqih
الشيف Syafir, الشيف Syafir, الشيف الصغير Syafir, الشافع الصغير الحبيب زين Ibrahim, بن إبراهيم بن سميث. Jan. Jadi orang yang hebat itu kalau amal ibadahnya paling semua amal ibadahnya untuk Nabi Muhammad. Maksudnya menggembirakan dia Rasulullah ya untuk keluarga sini, terutama guru-guru yang mengajari Allah, ya, baik yang mengajari dunia maupun mengajari akhirat. Dengan semuanya dapat kiriman kebaikan daripada Tuhan. Makanya Bijan itu digelar satu Sobir. Kenapa? Karena ada permasalahan dulu antara Bijan berilah Syekh Muhammad Al-Maliki. Syekh Muhammad Al-Maliki radhiyallahu ya itu berlaku masalah bernikah yang sidin mungkin padahal kan habis nih Syekh Muhammad Al-Maliki sangat benar ya pada orang ramai Mekah itu wahabinya kita stres wahabi Syekh Muhammad Al-Maliki karena ada yang pada tahu jadi bukan manifestasi jadi ada misalnya ada ingat manusia itu ada ingat cuma ketika orang tinggi ya, merasa rendah pengaruh orang-orangnya itu ini sekarang di mau takut apa kata dunia ya tinggi mereka masuk gitu tak pernah yang di bawah orang wah gugur martabat nih kalau yang takut martabatnya di Allah makin tinggi walaupun secara dunia pun orang memandang kalau jadi ilmu lah ya sadar mengambil ilmu jadi mengukurkan martabat diri orang yang bodoh ya buhala itu orang yang berilmu itu dengan keluaran sendiri orang asli itu orang yang bertakwa Allah ini nah jadi yang ada di kitab ini bacaan ini antara Syafi'i dan populer Imam Syafi'i yang kecil yang besarnya ya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu Muhammad bin Idris Syafi'i alhamdulillah Syafi'i Sobir. Nah kita alhamdulillah dapat ijazah dari Habibin belajar 3 hari ya 3 hari ya belajar begitu pesantren kita dapat dari keguruan ijazah kami sini belajar dari Habibin masa akan beri ijazah sama ikam juga nah ini ketemu tahun 2011 di puncak dulu belajar 3 hari ini bisa ini ada pemerintah ya 3 hari alhamdulillah menurut Allah dapat Habib Umar itu juga tahun 2013 kita kadang-kadang Habib Umar yang di Jakarta mau presiden pernah ambil presiden itu apa Habib Umar mau dakwah tahun 2013 belajaran dulu kita di puncak orang banyak orang juga 2003 belum masuk turun kayak ini biasa aja orang ya subuh salaman ya siang pagi belajar zuhur belajar asar belajar malam belajar 3 hari jamaah kita sudah ada harus masalah dakwah harus kita ini tetap kesana itu dapat juga biasa dakwah itu bukan kesana bang ya ada hubungan dengan orang-orang sahabat berkat ya jadi satu anugerah dari Allah Taala menghibur nah bagi yang pada ke sana ada hiburan kita tapi aku kalau ketemu sama Habib Umar bisa dengan bertemu dengan orang yang bertemu itu sama sebenarnya cuma beda keadaan makanya kan ya dalam hal kita Habib dalam hadis Kuba man ra'a ni man ra'a beruntung orang yang pernah melihat itu dan orang yang pernah melihat sama ya sebenarnya ya sama kamu kita memandang bang ulama itu yang lepas di sana kepada Rasulullah doanya kita memandang sedih hakikatnya pandangan kita itu tembus pada Nabi kita Muhammad SAW itu yang paham pandangan batin nah pandangan zahir tetap jilin tetap habib pandangan yang hakikat ini aku kalau belajar dengan guru aku kalau belajar dengan habib aku pikir belajar langsung kepada
Nabi Muhammad SAW. Cuma yang diucapkan kita jadi sesat jadinya. Itu hati ya, ucapan hati. Nah, ucapan hati. Nah, Rasulullah ketika orang pengajian Rasulullah hadir dan melihat itu dengan majelis kuat, majelis zikir, beribadah, dan majelis belajar. Allahumma khair. Dua majelis ini baik ya. Tapi aku di sini duduk yang orang belajar ilmu karena dengan mau isu mau alim. Karena kalau itu untuk mengajar, ibu wanita usahakan ada di hati Allah. Yang mengamalkan, yang Allah mempelajari di pesantren, di majelis, dari ulun dan keluarga. Maka kita ada catatan sebagai orang yang mengajar. Harus ada kita kata-kata itu kan kalau ditolong Allah untuk mengajarkan. Jadi namanya alim itu bukan ribuan, bisa ceramah, bisa khutbah, bukan gitu. Mau alim itu orang yang alim yang mengajar, walaupun ada di rumahnya kawannya kedua tiga alim. Kadang itu lebih selamat penjagaan hati daripada yang udah banyak murid ribuan, jutaan, yang kalau bisa guru khusus bisa bangga. Yang murid bertiga apa jadi banggakan, mau bangga juga keraguannya ada sedikit murid malah syarat pulang. Nah, udah itu besar dengan modal sekali berarti ini rohaninya pasien. Nah, justru yang sedikit itu yang kita latihan menumbuhkan rohani empat macam tadi. Mau banyak kita ngalih orang itu sama kita ada kasus training seorangnya ada pada fokus lagi dah tahun 2003 ada anak minta hormati siapa hormati orang 2003 aja yang minta hormati. Nah itu harus ada rohani terus berikutnya. العالم الداعي الحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاتري. العالم العلامة الداعي ورثة الأسلاف. الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف. العالم العلامة الفاكه الداعي ورثة الأسلاف. الحبيب محمد بن عبد الله الحدر رضي الله عنه. العالم العلامة الداعي ورثة الأسلاف. الحبيب أبو بكر الأطاس حبيب أبو بكر الطاس الحبشي رضي الله عنه. العالم العلامة المنسب الشيخ ياسين الفدني الحسيني رضي الله عنه. العالم الفاكه الشيخ محمد الشقيتي الموريتاني المالكي. الحافظ شيخ مصطفى التركي radhiyallahu. Dan saya haturkan pula kepada para aulia dan ulama di seluruh pelosok dunia. Kemudian kepada kedua orang tua saya, keluarga dan para pembaca yang mulia, juga sekalian kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal ini ikhlas dan diterima di sisinya, serta menjadi manfaat bagi sekalian umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala seorang hamba dapat beribadah, juga dapat terhindar dari kemaksiatan dan kefasikan, dan hanya dengan izinnya Asik ini lahirnya mukmin, lahirnya orang beriman, orang Islam, ini kada beribadah. Nah, asiknya orang aku muslim mukmin, kalau ada puasa kembali namanya orang fasik. Artinya gaya iman kada sempurna. Dan hanya dengan izinnya lah seorang hamba dapat menulis, melakukan amal perbuatan. Oleh kita fasiknya mukmin ya. Ini masih fasik kita ini sebenarnya.
ada maksiatnya, jadi pasti kita yang mengaku iman. Ya, itu preman, itu jahat. Jangan berlaku jahat. Kita maksiat tidak ada. Tapi kita preman juga. Preman tidak dikenal oleh orang. Insya Allah kita preman, di manusia kita orang baik. Orang tadi karena zahirnya maksiat dikatakan manusia preman. Tapi kalau hatinya mengkasir puluh, hatinya mengkisar, ya Allah, terus aku banyak lagi maksiatnya. Ya subhan, aku sebenarnya menggawa ini. Nah, ini itu dicintai Allah, sebenarnya hatinya itu bersih, merasa hina. Kita merasa ahli ibadah, aku udah taat, soleh, berilmu. Nah, zahirnya baik, hakikatnya orang itu malun di Allah Ta'ala. Yang kita inginkan zahir dan batin. Zahirnya ibadah, hatinya tetap menganggap kita ini banyak maksiat. Nah, itu mengharap ini. Oleh karena itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala aku berserah diri dan memohon diberikan taufik serta hidayah ke jalan yang benar. Penyusun Al-Habib Muhammad bin Agil Al-Attas, Empang, Bogor. Terus deh kosong hari apa tuh? Kamis tanggal Mada Jamada Saniyah tahun 1418. Bisa ini pembukaan dulu. Contohnya besok kita masuk pasal diwujud sama Ramadan. Pasal pada diwajibkan puasa bulan suci Ramadan. Jadi kita belajar tadi. Kemudian ini orang-orang mampat ambil dalam ikut daurah kita ini belajar. Pertama kita lihatkan pada almarhum Habib Ali bin Zain As-Sigaf. Kedua, almarhum Habib Ali bin Muhsin Al-Abbas. Ketiga, Habib Abdullah bin Ali Zain As-Sigaf. Kemudian almarhumah Syarifah Huriyah binti Ali bin Zain As-Sigaf. Kemudian seterusnya almarhumah Syarifah Alawiyah binti Ali Zain As-Sigaf. Kemudian almarhum Syarifah Syifa binti Muhammad As-Sigaf. Kemudian almarhumah Syarifah Huda binti Hasan As-Sigaf. Kemudian almarhumah Syarifah Anisa binti Ali Zain As-Sigaf. Ini keluarga yang cetakan kita mendanai semuanya fasilitas kita ini. Ini Habib Akbar Al-Abbas Naulia dari Bogor. Bogor jalannya sini ya, Bogor. Jadi fasilitas itu pancingan Fadail, kayak Fadail banget. Nggak ada tangguh nih kak. Mulai udah datang bulan puasa udah panas. Kita punya mata kopi. Nah, orang-orang yang bujur-bujur yang ada tujuan untuk Fadail itu kebanyakan harus pancing dengan Fadail juga. Cuma harus diluruskan. Ketika kita dapat meraih Fadail, ingat ya Allah, ampuni ulun. Kalau katakan hati ulun bersihkan hati ulun agar ulun mengharap yang ini Fadail hanya anugerah kabar gembira atau bahasanya hubungan ya, atau bahasanya ini namanya sebagai isyarat. Artinya kalau orang yang baik dibalas sebaliknya. Minta balasan itu kalau minta ridho Tuhan, rahmat Tuhan, anugerah Tuhan. Karena ridho Tuhan yang mengharap maksudnya. Kemudian kepada yang lain juga, ya, almarhum Maryah binti Salim, almarhum Ahmad Ra'u bin Masyam, almarhum Sulman bin Masyam, almarhum Jaliyah binti Ali As-Sarama, almarhum Maryah binti Rahman, almarhum Bukhari bin Abdul Ghani, almarhum Nurdin bin Nasri, almarhum Nasri bin Abi Umar, almarhum Aminah binti Isin, almarhum Abdullah bin Hafsah, almarhum Abi Hafsah binti Abi Bakar, almarhum Bakriyansah binti Mus, almarhum Amriyah binti Akil, almarhum
Bini Iriani binti Asmaul almarhum Sri Nur Liu Bini binti Asnawi dan seluruh keluarga mereka usul ini. Nah, ini kita mendengar nih nama yang almarhum. Kita kan almarhum juga ini yang pada saat masih ikut almarhum calon. Tapi ya Allah, harusnya kita kalau hadir di tahlilan, hati kita tuh sebagai maklum tahlili yang hidup, yang meninggal sebenarnya lebih utama tahlili itu. Karena hidup yang meninggal ini sudah meninggal dalam keadaan muslim, selamat dah. Apalagi dalam iman Islam, tiket surga udah ada. Kalau kita pun ada lah, pasien mati husnul khatimah, mati muslim dah. Nah hidupnya ada di dunia, itu tahlil lebih utama untuk kita yang hidup. Jadi bahwa sangat beriman itu orang keluarga orang bicaranya diri orang masing-masing yang hidup sangat beriman kami ya. Artikan sesuatu ini Allah. Sebagaimana yang wafatkan yang kami tahlil ini dari hadis maupun yang ada dalam keadaan iman dan Islam. Nah itu harusnya rohani yang kita lakukan. Jadi kita dalam mengkirakan amplop, dalam mengkirakan makanan. Nah, karena pikiran rohani ada. Nah, amplop makanan hadiah itu hanya pancingan saja. Ya, bahasanya itu hanya apa namanya biar penyemangat. Nah, penyemangat saja. Semangat, harus ada penyemangat. Ya, peranakan tuh. Dua kan peranakan. Yang ada peranakan itu dua. Bisa riti, bisa patuk, atau diinggil-inggil. Kanan di. Ya, kita nih ya, peranakan. Cuma ada bapak, harus itu dulu. Ada bapak. Pada saat itu kita harus sampai jadinya. Itu bukan intinya. Pokoknya kalau kita dapat kebaikan dari upaya kita, kita berbuat kebaikan apapun. Lalu berilah hadiah ya Allah ini yang mengajari anak guru hadiah Abdul Habasya yang mengganti guru Syefuddin malam Allah angkat kita alhamdulillah ya kita pernah di rumah sidin malam tidak apa sidin waktu kita di Bogor sidin melayani kita kalau itu sidin Bogor melayani kita di Bogor alhamdulillah jadi sidin itu di sini kalau kita dapat hadiah hati kita apa ini adalah anugerah Allah, kebaikan yang Allah berikan di dunia sebelum kebaikan di negeri. Di dunia aja ini dan di akhirat yang punya haramkan. Namanya juga ulama, Allah tahrimna khairan indaka bisyarri ma indana. Ini yang punya haramkan. Ya, tahrimna haramkan kami. Khairan indaka. Kebaikan di sisi yang itu rahmat, ampunan, keselamatan di akhirat, bisyarna indana. Karena kejahatan kami, tapi kami tidak ikhlas dengan dunia, karena wanita, karena pangkat, karena harta, karena makanan, karena sampai ya Allah. Itu ya kita buka puasa. Asyhadu an la ilaha illallah ya Allah. Yang menolong orang nih buka puasa sekian ya Allah. Mungkin kadang menolong kita tahu ya Allah. Bisa jadi orang makan. Ada ketahuan orang buka puasa ya ada puasa ya. Puasa kadang makan sendiri. Kamu nahan ya Allah. Ini panas. Kenapa tahun ini di sini merasa ini seng ini kalau seng ini panas harinya ada dikit angin nih bara api gitu. Makanya kita berada di sini nih. Ini gambaran biar merasakan di dunia itu perasaan karena sudah ada masih ada keluhan ini lagi belum dibakar ya ini rasanya kuat lagi ya Allah. Nah itu gambarannya. Jadi kita harus ada hati kita baca tahlil tahlilkan kita sendiri tahlil yang tuntas. Bismillahirrahmanirrahim.
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma fiqhana wa nabiyana لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله بحمده 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة صلى الله عليه Jadi ada perhatian orang baca tahlil ini jangan umpatan lah. Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli alaihi wasallim. Itu kalau ditulis salim enggak? Salim aja lah. Jadi umpatan habib enggak sabar di sini. Ya, udah salim lain syair, itu ada syair kan? Nah, itu hati-hati itu. Perhatikan, kadang pada sadar. Iya. Wasallim itu ya, wasallim. Baik betul. Artinya wasallim. Ya Allah berikanlah curahlah salam keselamatan pada Muhammad. Kalau salim, artinya apa? Ada artinya. Jadinya, itu hati-hati itu. Banyak yang ada sadar kadang. Tapi Habib jangan manggil Habib. Sidin kita bila tahu kita jangan membantah itu aja menyambati jangan anak menasihati berdua ini sini kena kualat ya aku guruan seorang nih berdua ini terus mana bila kawan nasihati bila kata kita jangan kayak itu nah itu ada kita cinta tetap cuma jangan kalau sidin ada kesalahan jangan diumpati ini ada mau guru salah diumpati juga jangan guru salah mau kawan nasihati kalau kada kau kita doakan dan kini sidin ada menabur senang menabur anu kita tersinggung sidin yang dianggap lain guru arif billah lah guru arif billah itu kita di pelajaran iya sama ada orang gurunya kalau aku salah aku ya campur jangan pada dicampur karena aku bisa hidup manusia biasa gurunya kalau sekolahnya salah ayatnya ketinggal sedikit ya manusia terus apa tahu cuma jangan ada hati dan benci yang jatuh ke sedikit guru apaan kesalahan jangan ada hati itu minta lebih yang penting mau ribu saat itu kita tahu jangan itu semua ya ada hati kita salah jadi mungkin apa yang baik kita ambil ya yang baik diambil yang tidak baik jangan diambil salah bacaan kemudian sendiri yang terjemah atasnya sidin dalam terjemahan ini
yang pas kalau baik kita ambil, yang kalau baik kita minta. Yang penting pengalaman anak seorang pengalaman anak sama belajar guru-guru macam. Karena hati itu menyelesaikan ada itu. Cuma kita ada modal, modal menangkis sesuatu. Kita masuk di kita sampai tadinya malah bertemu dengan guru dari kawan hanya hadir majelis saja karena kita ada guru sampah terhalang ketemuan. Tapi kalau sudah membersihakan akan bertemu. Kita nih misalkan tempat hadir dengan majelis orang soleh, kita bertemu secara berhari lagi sama berhadapan melihat sering menghadapi di luar jauh. Tapi kalau kita begitu bercinta, kayaknya pada dalam akhirat itu bisa terkumpul pertemuan. Maka dalam sendiri atau di dalam ini penting. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa rahmatika wa rizqana wa amalina. Allahumma waffaqna fi hadhihi as-sa'ati wa barakatuh wa khairan wa la ilaha illa anta. تجاوزنا يا رب العالمين وتقبل والإقبال وخصيصا وذلك من هدية واصلة ورحمة منك نسألها بركة شاملة وقديم ونهم بحضرة السنة والشكر رسولنا محمد بن صلى الله عليه وسلم ونور آباء الإخوان من أنبياء المسلمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمعين من ذلك لما سهى وقربه وسابه ما تبعه من السنة يوم الدين من جميع أولياء والشهداء وسنة رسولنا مكان حرة من شركة أهل مغربها وخصوصا ما لسانه لا بسببه وأنت أعلم وبأسمائهم يا رب العالمين. Kalau banyak kurangnya, waktunya sempit, ada banyak membaca nih, maka khususnya ngaji sama naha punafis dengan Allah khususnya roh-roh yang kami berkumpul dengan mereka. Wa anta a'lamu bihi, dan yang tahu dengan mereka. Wa bi asma'ihim, dan itu caranya. Jangan ngerasi waktunya pengalaman, tetap jadi sambatnya orang. Mau bersenit, mau bernawa, semua kali beliau. Nah, bisa, minta sih ya. Dia bersekongkol itu masuk semuanya. Ya, guru ini kalau disebutkan namanya. Bertahan, masuk aja. Yang apa bisa baca di arwah di sesudah niatnya sampai sudah menurut arwahnya untuk pelajaran bagi kita yang hadir. Jangan lupa dengan orang yang berbuat baik yang telah meninggal dunia. Itu maksudnya kita arwahnya. وصولهم وقرابتهم ورحم والدينا وشيخنا وشيخكم وقرابتنا قرابتكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين تسلم على سائر ولا ذكر لهم. اللهم أصل ثواب ذلك منا إليهم. اللهم اجعل فداء له من النار، رزقا له من النار، وشراء له من النار، ونجاة له من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم واسع مدخلهم واجعل جنة مثواهم واحشرهم بسنة نبينا الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وأنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi terakhir setiap kita baca doa arwah itu karena kita baca 3 kali asyhadu alla, dan cuma kita dengan kalimat jamak nasyhadu. Biasa kan asyhadu ini jamak semuanya. Nasyhadu alla ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Kenapa kalimat na? Agar kita mama amba kaidatun ini muslim sumat kita sertakan semuanya yang kada hadir hakikatnya hadir di sini. Nah, itu gue semua mengajari kayak itu. Ya, nasyhadu. Jadi semuanya hadir bagi yang hidup ya Allah, yang meninggal dunia bagikan juga ya Allah. Nah, itu lebih hebat lagi itu. Nah, itu karena hanya diakhiri dengan ya Rabbi bil Mustafa 3 kali dan ya Arhamar Rahimin. Itu udah istirahat itu pemulaan ngedoba. Ya. Nashhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Nashhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Nashhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah
nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun. Karimnya terakhir. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Pas 3 kali ya karim itu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Anaknya karim habis kok. Anak boleh aja juga ada bapak. Cuma kita yang ya karimnya terakhir. Nah itu. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana wa madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana wa madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi waghfir lana madha, ya Allah, dosa ulun, guru-guru, witan, kaidatun ini, seluruh keluarga, tetangga, kawan, muslim-muslimat yang hidup yang meninggal dunia, ampuni ya Allah. Berkata Rasulullah, itu hati kita harus ada latihan gitu. Dohirnya muntung waghfir lana madha, tapi hatinya menerjemahkan banyak. Karena ya Arhamar Rahimin, faris alal muslimin, itu kita ingat ya Allah, lapangkan seluruh kaum muslimin yang terkena musibah, terutama saudara-saudara kami di Pakistan, ya di Gaza, di seluruh dunia yang kena. Ya kami nyaman di Indonesia nih, puasa nyaman, ada bom, ada orang bahaya, ada kena macam-macam nyaman di sana. Banyak kekurangan, walaupun kada dapat dari peperangan, cuma mereka kada kayak gitu berubah. Karena yang tenda, makanan seadanya. Nah itu harus kita ada hati rahmat, itu ada. Doakan Paris karena kalau orang ada bis di hati rahmat itu ditulis kena di gabungan nama-nama wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita kada wali, tapi dari sisinya doa berang termasuk golongan wali. Amal sudah ada kayak orang wali. Hati apalagi gitu. Hati penjahat kita nih banyak. Dohirnya ibadah, ya kada dohirnya ibadah, yang ada bagus di rumah. Jadi penjahat kita nih cuma baik di pandangan manusia, penjahat insya Allah. Cuma ada kata preman juga aja lah. Mau preman tidak dikena kita nih. Nah itu, jadi ya, tapi doa ini muntung. Nah kayak wali ada juga, untungnya wali kan dicatat. Jasadnya ada wali sudah pengolir ibadah, ya ada hatinya kurang parah lagi udah. Maka hati parah jadi ibadah nol. Nah itu karena yang menentukan dari amal untung dan jasadnya adalah hati. Tapi kita mendoakan barang-barang kita tergabungkan sebagai wali Allah Ta'ala lewat doa kita. Ya Bibil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana wa madha ya wasi'al karami. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij على المسلمين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. تقبل الله منكم منا ومنكم، تقبل يا كريم. تقبل. Terima kasih hadirannya mendoakan kepada kita kesehatan badan. Nah, kalau ada udur, tidak ada memberi ketahuan berudur. Selalu syar'i aja. Yang ujurannya pada mengetahui ujur puasa ujur pada Allah. Ujurnya pada puasa. Kenapa jangan puasa? Garing, kita ada garing. Nah, secara manusia orangnya ada ujur, jawatan ada ujur urusan. Dan kita selamatkan dunia. Terima kasih. Masya Allah.